Pada awal Februari tahun 2025, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, mengenakan tarif 10% pada semua impor Cina, dengan alasan kekhawatiran atas ketidakseimbangan perdagangan, dan masuknya fentanyl ke Amerika Serikat. Sebagai tanggapan, Cina mengumumkan tarif pembalasan pada barang-barang Amerika Serikat tertentu, termasuk pungutan 15% pada batu bara, dan gas alam cair, dan tarif 10% pada minyak mentah, mesin pertanian, dan kendaraan tertentu. Dalam video ini juga, kita akan mencari tahu bagaimana Uni Eropa mengalihkan pandangannya ke kemitraan LNG yang menjanjikan dengan Kanada, yang berpotensi menekan pemasok Amerika Serikat, dan membentuk kembali geopolitik energi. Berikut 6 pendorong utama di balik pesatnya kenaikan LNG Kanada. Dan strategi apa yang akan diambil oleh Kanada, untuk mengatasi tarif sebesar 25% dari Presiden Amerika Serikat terhadap impor Kanada. Analis memperingatkan bahwa, sengketa perdagangan yang berkepanjangan, dapat menyebabkan inflasi Amerika Serikat yang lebih tinggi, dan perlambatan pertumbuhan PDB Amerika. Tantangan ekonomi ini, dapat mendorong Federal Reserve untuk menyesuaikan kebijakan moneter, yang mempengaruhi nilai dolar. Presiden Donald Trump telah mengambil sikap tegas pada kebijakan perdagangan, khususnya yang menyangkut saingan ekonomi utama, seperti China, dan negara-negara BRICS. Dia telah mengeluarkan peringatan yang keras, jika negara-negara BRICS beralih dari dolar Amerika Serikat, dalam transaksi internasional, tarif 100% akan dikenakan pada mereka. Sebagai tanggapan atas ancaman Barat ini, negara-negara BRICS setelah menerapkan langkah-langkah penting, untuk mengurangi kerentanan dan ketergantungan pada dolar, terutama dengan berinvestasi secara signifikan dalam cadangan emas. Secara kolektif negara-negara BRICS memegang lebih dari 20% cadangan emas dunia, dengan Rusia dan China menyumbang 74%. Dari total ini, akumulasi emas yang substansial ini, dipandang sebagai strategi untuk melindungi terhadap dominasi dolar, dan meningkatkan kedaulatan ekonomi. Pada Januari tahun 2025, Bank Rakyat Tiongkok memperluas cadangan emasnya untuk bulan ketiga berturut-turut, dengan menambahkan sekitar 0,16 juta troy ounce atau sekitar 4,98 metrik ton. Ini menjadikan total kepemilikan emas resmi China menjadi sekitar 2.285 metrik ton, yang menyumbang sekitar 5,5% dari total cadangan devisanya. PBOK sebelumnya telah menghentikan pembelian emasnya selama 6 bulan, dan melanjutkannya pada November tahun 2024 dimulainya kembali. Ini sejalan dengan tren yang lebih luas di antara bank-bank sentral, untuk mendiversifikasi cadangan mereka di tengah ketidakpastian geopolitik, dan ekonomi yang sedang berlangsung. Pada tahun 2024, bank-bank sentral global, secara kolektif menambahkan 1,45 matrik ton emas ke cadangan mereka, menandai tahun ketiga berturut-turut di mana pembelian bersih, melebihi 1.000 matrik ton. Permintaan berkelanjutan untuk emas oleh bank sentral, telah menjadi faktor signifikan dalam mendorong harga emas ke rekor tertinggi. Pada awal Februari tahun 2025, harga emas telah melonjak ke bawah $2,90 per ons, naik dari $2,50 setahun sebelumnya. Analis menghubungkan kenaikan ini dengan daya tarik emas, sebagai aset berharga di tengah ketidakpastian ekonomi global, dan ketegangan geopolitik. Analis mengatakan bahwa pembelian emas baru oleh PBOC, mungkin dipengaruhi oleh faktor politis, terutama dalam menanggapi pergeseran geopolitik global. David Key, seorang ekonom di Bloomberg Economist, mencatat bahwa bank sentral melanjutkan pembelian, setelah peristiwa politik global yang signifikan, menunjukkan bahwa politik mungkin memainkan peran kunci dalam keputusan ini. Selama dekade terakhir, Cina secara strategis telah mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat, sebuah langkah yang telah dipercepat, meskipun ada peringatan dari Presiden Donald Trump. Salah satu elemen kunci dari strategi ini adalah pengurangan yang stabil dari holdingsnya di US Treasury Securities. Pada puncaknya November tahun 2013, China memegang sekitar 1.316 triliun dolar utang Amerika Serikat, namun pada November tahun 2024, angka ini turun menjadi sekitar 768 miliar dolar, yang menunjukkan penjualan utang Amerika Serikat yang terus berlanjut. Para analis percaya bahwa Cina mengalihkan cadangannya
ke aset alternatif termasuk emas, dan sekuritas berdominasi euro, untuk mengurangi resiko yang terkait dengan ketergantungan dolar. Langkah ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran atas stabilitas ekonomi Amerika Serikat, inflasi yang tinggi, dan meningkatnya penggunaan sanksi keuangan oleh Washington. Sebagai alat geopolitik, Trump telah berulang kali memperingatkan China agar tidak menjauh dari dolar, dengan alasan bahwa peralihan seperti itu dapat mengganggu kestabilan pasar global dan merusak hubungan perdagangan. Namun China tetap berkomitmen untuk mengurangi kerentanannya terhadap potensi tekanan keuangan Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, China juga telah mempromosikan penggunaan yuan dalam perdagangan dan investasi internasional, mengamankan perjanjian bilateral dengan banyak negara untuk menyelesaikan perdagangan dalam PNB bukan dolar. Ini termasuk kesepakatan dengan produsen minyak utama, seperti Arab Saudi dan Rusia, memungkinkan transaksi energi dilakukan dalam PNB daripada petrodolar. Pergeseran strategi ini tidak hanya menantang dominasi keuangan Amerika Serikat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas masa depan sistem keuangan global. Jika China terus mempercepat peralihannya dari dolar, hal itu dapat menyebabkan ketegangan geopolitik, terutama karena Amerika Serikat mencoba mempertahankan pengaruhnya atas perdagangan global, dan arus modal berdampak pada ekonomi Amerika Serikat. Pembelian emas besar-besaran oleh China memiliki efek multifaset pada ekonomi Amerika Serikat, terutama mengenai dolar. Status global dengan merealokasi cadangannya dari US Treasury Securities dan meningkatkan kepemilikan emasnya. China bertujuan untuk mengurangi ketergantungannya pada dolar, sebuah proses yang dikenal sebagai dolarisasi. Strategi ini sebagian didorong oleh ketegangan geopolitik dan keinginan untuk mengurangi paparan terhadap potensi sanksi Amerika Serikat. Meskipun tindakan China menandakan langkah menuju diversifikasi cadangan, dampak langsung pada ekonomi Amerika Serikat. Amerika Serikat mendapat keuntungan dari status dolar sebagai mata uang cadangan dunia, yang memungkinkan biaya pinjaman yang lebih rendah, dan kemampuan untuk menjalankan defisit perdagangan. Pergeseran terhadap dolar oleh ekonomi utama dapat dari waktu ke waktu menyebabkan biaya pinjaman yang lebih tinggi, dan mengurangi fleksibilitas ekonomi bagi Amerika Serikat. Meskipun demikian, transisi seperti itu kemungkinan akan bertahap, mengingat dolar yang mengakar dalam keuangan global. Selain itu, akumulasi emas Cina berkontribusi pada kenaikan harga emas global, yang dapat mempengaruhi pasar keuangan Amerika Serikat, dan perilaku investor. Karena emas menjadi aset yang lebih menarik, portofolio investasi mungkin bergeser dari aset berdominasi dolar, yang berpotensi mengurangi permintaan bagi investor. Cina bukan satu-satunya negara di belahan bumi selatan yang beralih dari dolar. Sejumlah negara termasuk yang berada di dalam kelompok BRICS telah mengikuti tren ini selama beberapa tahun terakhir. Bank Sentral Brazil secara progresif telah meningkatkan cadangan emasnya sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan mendiversifikasi kepemilikan valuta asingnya. Pada tahun 2023, Bank Sentral Brazil membeli sekitar 100 metrik ton emas, yang menandai peningkatan penting dari 80 metrik ton yang diperoleh setiap tahun, antara tahun 2018 dan 2022. Peningkatan akuisisi emas ini mencerminkan langkah-langkah proaktif Brazil untuk melindungi ekonominya dari guncangan eksternal dan fluktuasi mata uang yang secara historis bergantung pada dolar Amerika Serikat. Indonesia sebagai aliansi terbaru BRICS telah mulai peningkatan strategi cadangan emasnya untuk menyelaraskan dengan tujuan kolektif BRICS. Pada tahun 2024, Bank Indonesia memperoleh sekitar 80 metrik ton emas, percepatan signifikan dari 50 metrik ton yang dibeli setiap tahun. Antara tahun 2018 dan 2023, lonjakan pembelian emas Indonesia menggarisbawahi komitmennya terhadap diversifikasi keuangan dan ketahanan ekonomi. Peningkatan dari 50 menjadi 80 metrik ton merupakan kenaikan 60% dalam akuisisi tahunan, didorong oleh strategi ekonomi internal dan integrasinya ke dalam kerangka BRICS. Di antara negara-negara BRICS, Rusia telah muncul sebagai salah satu pembeli emas paling tegas. Pada tahun 2023,
Bank Sentral Rusia menambah cadangannya dengan sekitar 300 metrik ton emas, yang secara efektif menggandakan tingkat akuisisi tahunannya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Antara tahun 2018 dan 2022, rata-rata membeli sekitar 150 metrik ton setiap tahun. Peningkatan tajam pada tahun 2023, merupakan reaksi langsung terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik, dan sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh negara-negara barat. Sanksi ini telah membatasi akses Rusia ke sistem keuangan tradisional, yang mendorongnya untuk memperkuat cadangan emasnya. Sebagai sarana isolasi keuangan, akuisisi emas Rusia yang signifikan didorong oleh beberapa tujuan strategis. Emas IVES berfungsi sebagai aset yang diakui secara universal, yang tidak dapat dengan mudah dibekukan atau dibatasi oleh pemerintah asing. Bukan hanya negara yang telah saya sebutkan sebelumnya, yang telah meningkatkan pembelian emasnya, namun juga India, dan Afrika Selatan, yang telah meningkatkan pembelian emasnya. Hal ini menggarisbawahi komitmen negara-negara, untuk mengamankan ekonominya dari sanksi Amerika Serikat yang brutal. Selama puluhan tahun, Eropa bergantung pada jaringan pipa Rusia, dan LNG Amerika Serikat, untuk memenuhi kebutuhan energinya. Kini pergeseran seismik tengah terjadi, saat Kanada yang berbekal gas alam melimpah, dan geografis strategis muncul sebagai alternatif baru. Dorongan Eropa untuk diversifikasi dan energi yang lebih bersih, telah mengalihkan pandangannya ke kemitraan LNG yang menjanjikan dengan Kanada, yang berpotensi menekan pemasok Amerika Serikat, dan membentuk kembali geopolitik energi. Mari kita telusuri 6 pendorong utama di balik pesatnya kenaikan LNG Kanada. Nomor 6, kebutuhan mendesak Eropa untuk diversifikasi energi. Ketergantungan Eropa pada satu pemasok energi yang dominan, telah berulang kali menyebabkan krisis. Ketergantungan pada gas Rusia menjadi kerentanan yang signifikan, ketika ketegangan geopolitik meningkat, yang menyebabkan pemotongan pasokan, dan melonjaknya harga energi. Invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022, mengungkap ketergantungan berlebihan Eropa pada energi Rusia, yang memaksa perubahan kebijakan yang mendesak. Sementara Amerika Serikat turun tangan sebagai pemasok LNG, meningkatnya biaya, dan ketentuan kontrak yang kaku, memaksa para pemimpin Eropa untuk mencari tempat lain. Kanada menawarkan alternatif baru dengan stabilitas politik, biaya transportasi yang lebih rendah, dan cadangan gas alam yang luas. Selain itu, kebijakan iklim agresif Eropa mendorong transisi ke sumber karbon yang lebih rendah. Dengan LNG, Kanada disebut-sebut sebagai alternatif yang lebih bersih untuk batu bara dan gas tradisional. Para pembuat kebijakan Eropa sekarang memprioritaskan strategi diversifikasi jangka panjang untuk mencegah gangguan di masa mendatang. Kemampuan Kanada untuk memasok LNG yang andal dapat menjadi bagian yang hilang dalam teka-teki energi Eropa, sekaligus selaras dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang benua itu. Nomor 5, keunggulan kompetitif Kanada atas Amerika Serikat. Keunggulan geografis Kanada memberinya posisi yang kuat di pasar LNG. Mengirimkan LNG dari pantai timur Kanada ke Eropa jauh lebih murah daripada mengangkutnya dari pantai Teluk Amerika Serikat. Selain itu, cadangan gas alam Kanada yang besar dan belum dimanfaatkan memungkinkan harga yang lebih kompetitif, dengan ketergantungan minimal pada fluktuasi harga yang disebabkan oleh gangguan rantai pasokan. Lebih jauh lagi, hubungan politik dan perdagangan Kanada dengan Eropa tetap kuat, sementara Amerika Serikat menghadapi ketegangan perdagangan yang berkelanjutan dengan negara-negara ekonomi utama Eropa. Seiring beroperasinya terminal ekspor LNG baru di Kanada, kemampuan negara tersebut untuk mengalahkan harga di Amerika Serikat dan menawarkan kontrak yang fleksibel semakin menarik perhatian pembeli Eropa. Selain itu, biaya produksi energi karena ada yang lebih rendah, berkat sumber daya alam yang melimpah, dan proses regulasi yang efisien, memberikannya keunggulan lebih jauh. Dan jika Amerika Serikat gagal menyesuaikan strateginya, Kanada dapat memperoleh posisi dominan di pasar yang menguntungkan ini. Nomor 4, bangkitnya mega proyek LNG di Kanada. Proyek LNG Kanada di Kitimat, British Columbia,
adalah inisiatif infrastruktur energi Kanada yang paling ambisius, dengan dukungan dari raksasa energi seperti Shell, TotalEnergies, dan Petronas. Proyek ini direncanakan akan memproses hingga 2 miliar kaki kubik gas per hari, saat mulai beroperasi pada tahun 2025. Sementara itu, Quebec sedang mengevaluasi kembali kebijakan LNG-nya, yang berpotensi membuka pusat ekspor baru, proyek tambahan seperti Wood, Fiber LNG, dan proyek Pieridae Energies Goldboro, di Nova Scotia, juga mendapatkan daya tarik, miliaran dolar diinvestasikan dalam perluasan jaringan pipa, dan terminal baru, memposisikan Kanada untuk menantang kekuatan energi, seperti Qatar, Amerika Serikat, dan Australia di pasar ekspor LNG. Jika proyek-proyek ini memenuhi kapasitas yang diharapkan, Kanada dapat melihat ekspor LNG-nya meningkat 3 kali lipat pada tahun 2030, memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri energi global. Sebelum kita lanjut lebih dalam, bantu saya dengan menekan tombol like, dan subscribe, dan berikan komentar kalian untuk video ini menjangkau lebih banyak penonton. Sekarang mari kita lanjutkan videonya. Nomor 3. Amerika Serikat menghadapi tekanan yang meningkat untuk tetap kompetitif. Munculnya Kanada sebagai pemasok LNG, memaksa eksportir Amerika Serikat untuk memikirkan kembali strategi. Mereka sekarang berada di bawah tekanan yang menegosiasikan ulang kontrak, menurunkan harga, dan menawarkan insentif tambahan, untuk mempertahankan pangsa pasar. Beberapa produsen energi Amerika Serikat, bahkan melobi subsidi pemerintah untuk mempertahankan daya saing, jika Kanada melanjutkan ekspansinya, dan berhasil menangkap sebagian besar permintaan LNG Eropa, pemasok Amerika Serikat dapat kehilangan miliaran pendapatan di masa mendatang. Para pembuat kebijakan Amerika Serikat, sekarang sedang memperdebatkan tanggapan potensial, termasuk keringanan pajak untuk eksportir LNG, dan upaya diplomatik, untuk memastikan kelanjutan perjanjian perdagangan dengan pembeli Eropa. Kompetisi ini mendorong diskusi dalam lingkaran kebijakan energi Amerika Serikat, tentang cara mempertahankan dominasi global mereka dalam ekspor LNG. Nomor 2, perang dagang LNG global sedang meningkat. Lanskap LNG global tengah menjadi medan pertempuran. Rusia mengalihkan fokusnya ke China, dan pemasok Timur Tengah menawarkan diskon besar untuk mempertahankan pelanggan Eropa. Masuknya Kanada ke dalam lanskap kompetitif ini, mengganggu pola perdagangan tradisional. Pergeseran dalam rantai pasokan LNG juga mempengaruhi pasar Amerika Selatan, di mana Kanada semakin dipandang sebagai pemasok yang dapat diandalkan, dengan kemampuannya menyediakan LNG yang stabil dengan harga yang kompetitif. Kanada menarik minat tidak hanya dari Eropa, tetapi juga dari pasar Asia. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan India, telah mengisyaratkan minatnya, untuk memperluas kemitraan LNG dengan Kanada, yang berpotensi membentuk kembali seluruh rantai pasokan global. Pergeseran ini membentuk kembali aliansi energi global, dan memaksa para pemain yang ada, untuk beradaptasi dengan dinamika baru, atau menghadapi resiko kehilangan pijakan. Nomor 1, ekspansi LNG Kanada dapat mendefinisikan ulang rute perdagangan global. Mungkin dampak jangka panjang paling signifikan dari ekspansi LNG Kanada, adalah potensi untuk membentuk kembali rute perdagangan global. Dengan lokasinya yang strategis, Kanada dapat memasok pasar Pasifik, dan Atlantik secara efisien. Koridor Pasifik menawarkan akses langsung ke China, Jepang, dan Korea Selatan, sementara koridor Atlantik menyediakan alternatif penting, bagi negara-negara Eropa yang ingin diversifikasi sumber energi mereka dari pasokan Rusia, dan Timur Tengah. Selain itu, proyek LNG Kanada diuntungkan dari rute pengiriman, yang baru dioptimalkan investasi infrastruktur, sehingga mengurangi waktu dan biaya transportasi. Seiring makin menonjolnya rute-rute ini, peran Kanada dalam logistik LNG akan menguat, memberinya pengaruh signifikan dalam negosiasi energi masa depan, dan memperkokoh posisinya sebagai pemain utama di pasar energi global. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, telah menggambarkan strategi komprehensif, untuk mengatasi usulan tarif sebesar 25% dari Presiden Amerika Serikat terhadap impor Kanada. Justin Trudeau telah vokal dalam kritiknya terhadap tarif yang diusulkan,
dan menekankan dampak buruknya pada industri Kanada dan konsumen Amerika Serikat. Ia menekankan bahwa tarif tersebut akan menyebabkan peningkatan biaya di sektor seperti otomotif, kayu, dan minyak. Dalam konferensi pers, Trudeau menyatakan bahwa rakyat Amerika bukanlah target. Kami berharap pada akhirnya akal sehat akan menang. I want to speak directly to Americans, our closest friends and neighbors. This is a choice that, yes, will harm Canadians, but beyond that, it will have real consequences for you, the American people. As I have consistently said, tariffs against Canada will put your jobs at risk, potentially shutting down American auto assembly plants and other manufacturing facilities. They will raise costs for you. Perdana Menteri Ontario Doug Ford telah mengindikasikan bahwa provinsi tersebut sedang mempertimbangkan pembatasan ekspor listrik ke negara bagian Amerika Serikat, seperti Minnesota, Michigan, dan New York. Pada tahun 2023 ekspor listrik, Ontario memasok sekitar 1,5 juta rumah di Amerika. Ford menekankan bahwa tindakan tersebut akan menjadi pilihan terakhir, tetapi sedang dipertimbangkan untuk melindungi kepentingan Kanada. Tindakan pembalasan tahap awal, Kanada berencana untuk mengenakan tarif pembalasan terhadap produk Amerika Serikat senilai sekitar 37 miliar dolar, barang yang menjadi sasaran termasuk barang-barang seperti jus jeruk, wadah keramik, dan minuman beralkohol tertentu, sementara daftar lengkapnya belum dirilis secara resmi. Laporan menunjukkan bahwa Kanada sedang mempertimbangkan tarif pada berbagai barang Amerika, termasuk jus jeruk, terutama dari Florida, eksportir utama produk jeruk, produk baja. Beberapa barang baja sedang dipertimbangkan, yang dapat berdampak pada produsen baja Amerika Serikat. Barang keramik barang seperti wastafel, dan toilet, sedang dievaluasi untuk potensi tarif. Produk susu dari negara-negara seperti Wisconsin mungkin menjadi sasaran. Mesin pencuci piring yang diproduksi di negara-negara seperti Michigan juga tidak lepas dari target tarif balasan Kanada. Perdana Menteri Ontario Doug Ford telah menyerukan pemilihan umum dadakan pada tanggal 27 Februari tahun 2025 untuk mencari mandat yang kuat untuk melawan tarif Amerika Serikat yang diusulkan. Ford memperingatkan bahwa tarif ini dapat berdampak buruk pada ekonomi Ontario dan mengakibatkan hilangnya banyak lapangan pekerjaan. Ia mencari dukungan pemilih untuk menerapkan langkah-langkah termasuk tarif pembalasan atas barang-barang Amerika, dan menghilangkan alkohol buatan Amerika Serikat dari rak-rak, untuk melindungi kepentingan provinsi tersebut. Kanada adalah pemasok utama minyak mentah ke Amerika Serikat, yang menyumbang sekitar 60% dari impor minyak mentah Amerika Serikat. Pengenaan tarif sebesar 25% pada minyak mentah Kanada dapat mengganggu rantai pasokan ini, yang menyebabkan peningkatan biaya bagi penyuling Amerika Serikat, dan akibatnya harga bahan bakar yang lebih tinggi bagi konsumen. Analis memperingatkan bahwa tarif tersebut akan mengganggu pasar energi, dan menaikkan harga bahan bakar bagi warga Amerika Serikat. Amerika mengimpor sejumlah besar produk pertanian dari Kanada, termasuk daging sapi senilai hampir 3 miliar dolar setiap tahunnya. Tarif yang diusulkan dapat menyebabkan harga barang-barang ini lebih tinggi di pasar Amerika Serikat. Para ahli memperkirakan bahwa tarif akan meningkatkan harga pangan hingga 25% dalam beberapa kasus, dan menambah sekitar 185 miliar dolar per tahun untuk pengeluaran belanjaan keluarga Amerika. Keluarga berpenghasilan rendah akan terkena dampak secara tidak proporsional. Pemerintah Kanada telah mengindikasikan bahwa setiap tindakan pembalasan akan didistribusikan secara merata di semua wilayah, dan tidak memilih profesi atau sektor tertentu. Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Jonathan Wilkinson menekankan bahwa respon Kanada akan memprioritaskan dampak pada kepentingan Amerika dibandingkan kepentingan Kanada, tanpa berdampak secara tidak proporsional pada satu sektor atau kawasan. Jika Amerika Serikat melanjutkan penerapan tarifnya, Kanada siap memperluas tindakan pembalasannya hingga berdampak pada produk-produk Amerika Serikat senilai hingga 110 miliar dolar. Eskalasi ini bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi yang signifikan sebagai respon terhadap tindakan Amerika Serikat.
Sebagai tindakan yang lebih drastis, Kanada mempertimbangkan untuk mengurangi ekspor energi ke Amerika Serikat, mengingat Kanada memasok sekitar 20% dari minyak yang dikonsumsi di Amerika Serikat. Tindakan ini dapat memiliki implikasi substansial bagi pasar energi Amerika, namun hal ini telah memicu perdebatan di antara para pemimpin provinsi Kanada, misalnya Perdana Menteri Alberta Danielle Smith, menentang pengurangan ekspor minyak dengan alasan potensi kerugian ekonomi bagi provinsi tersebut, kolaborasi dan diplomasi internasional. Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly, telah mengumumkan rencana untuk bekerja sama dengan mitranya, di negara-negara sekutu termasuk, Inggris, Meksiko dan beberapa negara Eropa, anggota Serikat Pekerja untuk membentuk Front Persatuan Melawan dengan potensi tarif Amerika Serikat. Inisiatif diplomatik ini bertujuan untuk mengkoordinasikan tanggapan, dan mengeksplorasi langkah-langkah kolektif, untuk melawan dampak ekonomi dari tarif yang diusulkan. Strategi pembalasan yang ditargetkan pada tanggal 27 Januari tahun 2025. Mantan Menteri Keuangan Chrystia, yang mencalonkan diri untuk menggantikan Justin Trudeau sebagai Perdana Menteri Kanada, mengusulkan daftar pembalasan yang menargetkan barang-barang Amerika Serikat, sebagai tanggapan atas potensi tarif 25% pada produk-produk Kanada oleh Presiden Donald Trump. Freeland menekankan bahwa tindakan balasan Kanada, harus tepat sasaran dan menyakitkan, dengan menyebutkan jeruk Florida, petani susu, dan produsen mesin pencuci piring, sebagai target potensial. Daftar yang diusulkan akan mencakup produk senilai $139 Amerika Serikat. Dia juga mengusulkan pelarangan perusahaan Amerika, untuk mengajukan penawaran pada kontrak pengadaan federal Kanada, dan mengadakan KTT internasional, untuk mengoordinasikan tanggapan terhadap tantangan komunikasi publik, dan advokasi. Perdana Menteri Justin Trudeau, telah secara aktif mengkomunikasikan posisi Kanada, dengan menekankan bahwa tarif Amerika Serikat akan menyebabkan peningkatan biaya bagi konsumen Amerika, dan mengganggu rantai pasokan penting. Ia telah menyoroti hubungan ekonomi yang mendalam antara kedua negara, dan manfaat bersama dari menjaga hubungan yang terbuka. Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan multifase Kanada, untuk mengatasi potensi pengenaan tarif Amerika Serikat dengan menyeimbangkan tindakan balasan ekonomi langsung, dengan upaya diplomatik, dan komunikasi strategis. Perjanjian Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada yang sebelumnya adalah Perjanjian Perdagangan Komprehensif, yang menggantikan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara USMCA, yang dirancang untuk mendorong perdagangan bebas di antara ketiga negara dengan mengurangi atau menghilangkan tarif, dan mendorong integrasi ekonomi. Ketentuan utama USMCA meliputi akses pasar. Perjanjian ini memastikan akses istimewa untuk barang dan jasa yang diperdagangkan antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas yang lebih lancar dan efisien. Namun tak disangka setelah kemenangan kembali Donald Trump justru mengancam akan mengenakan tarif kepada Kanada. Amerika seakan melupakan perjanjian perdagangan antara ketiga negara yang membuat hubungan Kanada dan Amerika semakin renggang.